Oke, kita lanjutkan dengan bagian kedua, yaitu deret ganti tanda. Nanti ada dua istilah baru, yaitu kekonvergenan mutlak dan kekonvergenan bersyarat. Ya, untuk deret ganti tanda ada dua istilah baru ini, kekonvergenan mutlak dan kekonvergenan bersyarat. Apa itu kita lihat. Pertama, apa itu deret ganti tanda? Jadi kita sudah mempelajari deret positif dan tentu saja deret negatif. Kapan deret negatif? Ya selama ini nembeng di deret positif. Kalau dikalikan konstanta min 1, maka deret positif jadi deret negatif. Dan pengalian dengan min 1 itu tidak mempengaruhi kekonvergenan atau kedivergenan deret itu. Deret yang konvergen dikali min 1 ya konvergen tetap. Tapi konvergen ke bilangan negatif tentu boleh-boleh saja. Ya, yang divergen dikalikan min 1 ya tetap divergen. Nah, yang belum adalah deret yang tanda positif dan negatifnya ya dua-duanya muncul dalam deret itu. Deret ganti tanda adalah kasus khusus dari deret yang tandanya bercampur gitu ya. Nah, di sini tandanya berselang-seling, berganti ya, plus min bergantian secara selang-seling seperti itu. AN-nya di sini positif. Hati-hati, deret ini suku-sukunya bukan AN, tapi suku-sukunya adalah plus atau minus AN. Ya, jadi kalau dinyatakan dengan notasi sigma, deret ini apa? Ini deret AN tapi ada plus minus di depannya. Plus minus itu min 1 pangkat N plus 1. Karena mulai dari 1 pangkat ganjil itu minus, kalau pangkat genap plus. Jadi di sini suku deret ini bukan AN tapi min 1 pangkat N plus 1 AN. Kadang-kadang kita ini kita sebut UN. Jadi sukunya sekarang UN. Jadi UN-nya di sini min 1 pangkat N plus 1. Ya. Jadi AN bukan suku deret tersebut. Lain dengan pembahasan sebelumnya. Karena AN-nya positif semua, ya AN adalah sukunya itu sendiri gitu ya. Oh, sekarang bukan. Tapi dalam membahas kekonvergenan deret ini, yang kita lihat AN-nya. Jadi yang kita lihat seolah-olah nilai mutlaknya gitu ya. AN itu nilai mutlaknya dari suku-suku. Suku-sukunya itu sendiri plus atau minus AN. Contoh ini. Jadi ini beda dengan deret seper N. Ini plus minus seper N gitu ya, atau min 1 pangkat N plus 1 kali seper N. Deret ini konvergen atau divergen? Nah, kalau deret seper N kita udah tahu divergen. Deret ini belum tahu. Ya. Nah, kalau deret seper N disebut deret harmonik, ini karena tandanya berganti, ini kita namai deret harmonik ganti tanda. Oke. Nah, kita akan mempelajari kekonvergenan deret yang suku-sukunya berganti tanda seperti ini. Jadi ini awal dari penyelidikan kita tentang deret ganti tanda. Ya. Dalam hal ini senjata kita definisi. Awalnya definisi dulu ya. Ingat, kalau mau tahu deret itu konvergen atau tidak, mau punya feeling, punya dugaan deret ini konvergen atau tidak, kita lihat jumlah parsialnya. Jumlah parsialnya S1 sama dengan A1, S2 sama dengan A1 min A2, yang sama dengan A1-nya kan S1, jadi ini S1 min A2. S3 itu A2, S2 tambah A3. Jadi dari jumlah parsial sebelumnya
itu kalau pada deret yang positif dari jumlah parsial sebelumnya ini selalu plus. Kalau sekarang ini min, ini plus, ini min lagi gitu ya. Ada pergantian tanda juga di situ dan seterusnya. Nah, sebelum ke slide berikutnya, ini bisa divisualisasikan deret ganti tanda ini. Jumlah parsialnya ternyata apa coba? Apa yang terjadi pada jumlah parsial? Bayangkan A1 di sini. Nolnya di situ ya. Itu S1. Ini sekaligus sama dengan S1. S2 gimana? A1 min A2. Jadi dari S1 mundur atau maju? Mundur. Sejauh A2. Nah, bayangkan sejauh A2 gitu ya, minus A2 jatuhnya di situ katakan. Ini S2. Lalu S3 maju lagi. Bayangkan majunya tidak lebih besar dari A2. Jadi maju sebesar A3. Bayangkan lebih kecil. Nanti S3 di situ. Nah, bayangkan kalau AN-nya makin lama makin kecil, AN-nya ya, ini akan menjadi seperti osilasi, seperti yang terjadi pada deret harmoni berganti tanda yang ini. 1 mundur setengah, maju sepertiga, mundur seperempat, maju seperlima. Maju mundurnya ini makin lama makin kecil. Konvergen nggak? Konvergen kayaknya. Kemana? Nah, ya, itu ya jadi pertanyaan. Jadi kita perhatikan bahwa S1, S3, S5 itu turun. Ini dengan catatan sebentar. Tadi asumsinya apa? Nggak ada. Kalau AN-nya itu menuju 0, maaf, AN-nya turun, maka S1, S3, S5 yang ganjil-ganjil itu akan turun. Jadi di sini asumsi yang diperlukan AN plus 1 itu dibandingkan dengan AN. Ya, jadi ini misalkan ya, ini misal diasumsikan. Dengan pemisalan ini, maka terjadi seperti ini. Nanti A4 itu bergerak ke sebelah kiri sejauh A4. Jadi S4 akan berada di sebelah kanan S2. S5 berada di sebelah kiri S3 gitu ya. Nanti S6 di kanan S4 dan tentu saja di kiri S5 dan seterusnya. Ya. Kebayang ya? Jadi S1, S3 sampai S5 dan seterusnya akan turun dan terbatas di bawah. Terbatas di bawah karena S1 dan S2 ini akan menjadi penjaga di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ya. Jadi S1, S2, S3, S4, S5. Jadi nggak akan keluar dari pagar S1, S2 ini. Jadi turun terbatas di bawah. Itu SK dengan indeks yang ganjil. Lalu SK dengan indeks genap akan naik dan terbatas di atas juga. Jadi sama-sama terbatas. Nah, turun dan terbatas akan konvergen. Turun, naik dan terbatas di atas juga akan konvergen. Yang ini katakan konvergen ke S bintang. Ini juga konvergen ke S bintang ganda, ya.
baik S bintang maupun S bintang ganda ini berada di antara Sn dan Sn plus 1. Ilustrasinya sudah di papan tulis tadi. Jadi bayangkan si yang genap itu pada akhirnya udah terlalu kecil. Ini saya zoom 4 kali. Oke. Jadi yang S4, S5 di sini sekarang. Ya. Nah, nanti S6 di situ, S7 di sana gitu ya. Ini maaf, dari S5 ke S6, S7 dan seterusnya. Lalu bayangkan nanti ada S bintang sebagai limit dari yang ganjil. Oh, yang ganjil ini berarti S double bintang lah, yang ganjil S bintang. Ya. Jadi mungkin berosilasinya dari 4 ke 5, S5 ke S6, S6 ke S7, S8, S9 gitu ya. Tapi ternyata ada pagar juga di dalam gitu ya. Yaitu S bintang dan S bintang ganda. Bisa terjadi S bintang dengan S bintang ganda berbeda, bisa terjadi. Tapi yang pasti jarak S bintang dengan S bintang ganda karena dia ada di antara Sn dan Sn plus 1, N-nya berapapun. Jadi bayangkan yang di sini Sn, yang di sana Sn plus 1 gitu ya. Ya. Jadi Sn-nya di sebelah kiri S bintang ganda kalau N-nya genap ya. Kalau ganjil ya tuker Sn plus 1 dan Sn tuker. Yang Sn plus 1 di sebelah kanan S bintang. Jadi kelihatan bahwa jarak S bintang dengan S bintang ganda itu akan lebih kecil dari jarak Sn dengan Sn plus 1. Dan jarak 2 ini tadi kan udah dihitung. Ini selisihnya ya A4, ini selisihnya dengan S2 ya A3, ini selisihnya dengan S1 ya A2. Jadi selisihnya dengan antara Sn plus 1 dengan Sn itu ya An plus 1. Ya. Balik lagi ke rumus jumlah parsial akan ketemu itu. Nah, sekarang kalau saja limit An itu 0, maka S bintang akan sama dulu. Ya, jadi kalau ini 0 diapit kan? Teorema apit. Kalau ini menuju 0, ini akan 0. Sehingga deret konvergen ke bilangan yang sama, sebutlah S. Kemudian dapat pula diperiksa bahwa S-nya nanti akan jaraknya dari Sn, bayangkan S bintang dan S bintang ganda sudah berimpit. Itu jaraknya ke Sn akan kurang dari jarak Sn plus 1 ke Sn, dan itu sama. Oke, maka kita punya teorema berikut. Jadi misal diketahui deret ganti tanda dengan An yang apa ini namanya? Naik atau turun? Turun ya. Nilainya makin lama makin kecil. Simpangannya, jadi An ini kayak simpangan karena si tandanya plus minus ya. Jadi tambah An kurang An plus 1 tambah An plus 2 dan seterusnya ya. Jadi dari A1 kurang A2 tambah A3 kurang A2 tambah A3 kurang A4 tambah A5, jadi maju mundur terus. Nah, kalau osilasinya itu makin lama makin kecil dan kalau menuju 0, maka deret itu akan konvergen. Jadi dari pengamatan sebelumnya kita simpulkan ini nih penentunya. Limit A-nya menuju 0 enggak? Ya. Kalau ya, maka deretnya akan konvergen. Lebih jauh, jika jumlahnya ditaksir dengan Sn, maka kesalahannya tak lebih daripada An plus 1. Ini dari kalimat yang terakhir tadi di slide sebelumnya. Oke, ini
dikenal dengan uji deret ganti tanda. Singkat kata, saya ulang, kalau diketahui deret ganti tanda dengan AN monoton turun dan limitnya 0, maka deret itu konvergen. Ya. Ingat, AN di sini bukan suku dari deret itu sendiri, tapi nilai mutlak. Dan deretnya sendiri berganti tanda, plus min plus. Nah, ini kita terapkan sekarang pada deret harmonik ganti tanda yang 1 min setengah plus per3 min seperempat dan seterusnya. Memenuhi hipotesis nggak? Memenuhi ini nggak? Memenuhi ini nggak? Memenuhi. Berarti deret harmonik ganti tanda itu konvergen. Konvergen kemananya? Ya, nggak tahu ya. Tapi karena ini berosilasi dan osilasinya mengecil dan menuju 0, mengecil saja nggak cukup, mengecil dan menuju 0, deret itu konvergen. Jadi ini deret ganti tanda dengan AN-nya per N turun dan menuju 0, jadi deret ganti tanda. Nah, kalau penasaran berapa jumlahnya, coba kita taksir jumlahnya dengan kesalahan berapa. Kalau kesalahannya mau 1/100, berarti kita taksirnya dengan 99 suku. Tadi kan ada pernyataan S ditaksir dengan SN, kesalahannya AN plus 1. Jadi S ditaksir dengan S99, kesalahannya akan 1/100, akan suku ke 100. Nilai AN ke 100. AN bukan sukunya ya, tergantung tandanya. Tapi nilai mutlak suku ke 100. Nah ini, silakan jumlahkan. Ya. Yang pasti ini kurang dari 1 dan juga positif. Sebetulnya juga pasti lebih besar dari setengah, karena habis 1 mundur setengah, jadi setengah kan, maju lagi 1/3, jadi antara setengah dan setengah tambah 1/3, 5/6, gitu ya. Kalau mau lebih persis lagi, mundur lagi antara 5/6 dan sekian tuh, 3/4 gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau mau kesalahannya 1/100 ya ini dijumlahkan semua. Ya, dengan pemrograman sekarang cepat menjumlahkan. Tapi kalau kalian masuk program studi matematik nanti pakai senjata yang canggih, oh ini limitnya sekian, gitu ya. Ada rumusnya. Oke, sekarang ke konvergenan mutlak. Diketahui deret UN sembarang. Jika deret dari nilai mutlaknya konvergen, maka deret UN itu sendiri konvergen. Dan kekonvergenannya nanti disebut kekonvergenan mutlak. Buktinya gimana? Buktinya udah pakai uji banding. Deret UN itu kan secara umum akan lebih besar dari deret nilai mutlak UN itu akan lebih besar dari deret UN itu sendiri kan? Ya. Jadi UN jelas lebih kecil dari nilai mutlak UN. Jadi kalau ini konvergen, itu konvergen. Hati-hati, UN-nya bisa negatif. Kalau deret positif, iya. UN-nya bisa negatif. Oke, kalau begitu kita tinjau UN min UN. Ini jelas lebih besar dari 0, tapi di sisi lain kurang dari ya, nggak mungkin lebih besar dari 2 kali nilai mutlak UN kan?
Kalau ini dicoret nilai mutlak UN, di kanan masih ada nilai mutlak UN, minus UN tidak mungkin lebih besar dari nilai mutlak UN. Jadi UN-nya di sini bisa negatif ya. Jadi untuk setiap N berlaku itu. Nah sekarang ini pasti kalau karena ini konvergen, ini diketahui konvergen, berarti ini akan konvergen juga. Jadi ini panahnya sebagai kesimpulan panahnya. Nah sekarang UN itu kalau dibalik UN min nilai mutlak UN ini akan konvergen juga. Kalikan min 1 ya. Nah sekarang UN itu kan UN tambah ini betul ya. UN tambah nilai mutlak UN ini gitu kan? Salah. Nilai mutlak UN min tambah nilai mutlak UN gitu ya. Jadi yang diketahui ini, yang diperlukan ini bukan yang kurang. Yang diketahui ini konvergen, tapi begitu ini konvergen kali min 1 juga konvergen. Jadi ini akan konvergen. Lalu UN sendiri itu ini. Dan kemudian ini bisa di-split jadi deret gitu. Nah, sekarang ini konvergen, itu juga konvergen, jadi ini konvergen. Ya. Jadi ini dua-duanya konvergen. Ini konvergen. Jadi dia haruslah konvergen. Gitu argumentasinya. Tanpa kata-kata, ini bukan bukti yang rapi, tapi idenya seperti ini. Jadi ini betul jika maka searah. Sebaliknya gimana? Sebaliknya nggak berlaku. Ada contohnya. Deret harmonik ganti tanda konvergen. Kalau diambil nilai mutlaknya, jadi deret seper N divergen. Jadi pengambilan nilai mutlak itu bisa mengubah kekonvergenan. Tapi kalau ini, kalau nilai mutlaknya konvergen, tanpa nilai mutlak akan konvergen. Jangan dibalik ya, Rangga. Di dalam mimpimu nggak terbalik kan? Oke. Nah, lalu ada istilah ini. Kalau diambil nilai mutlaknya konvergen, maka deret UN-nya itu sendiri dikatakan konvergen mutlak. Jadi konvergen mutlak itu berarti deret yang suku-sukunya merupakan nilai mutlak dari deret semula itu masih konvergen gitu ya. Tapi sebaliknya tidak berlaku. Wah, ini dikasih warna merah berarti masih sempat. Penting soalnya ya. Kebalikan teorema di atas tidak berlaku. Kekonvergenan deret UN ini sigmanya nyambung ya. Kekonvergenan kalau di zoom itu terpisah sebetulnya. Zoom 100 kali. Kalau UN-nya konvergen, ini salah ya. Oh iya. Kekonvergenan deret UN tidak menjamin kekonvergenan deret nilai mutlak UN. Contoh penyangkalnya adalah deret harmonik ganti tanda. Deret harmonik ganti tanda konvergen, tapi begitu diambil nilai mutlaknya divergen. Kenapa? Karena mengambil nilai mutlak itu menjadi lebih besar suku-sukunya ya. Kalau yang tadinya berosilasi, diambil nilai mutlak itu sama aja dengan jalan ke kanan terus. Ya. Nah, itu tidak ada jaminan konvergen. Masih penasaran? Apa yang buat penasaran? Siapa namanya?
itu Pak, kalau misalnya kalau misalnya UN-nya divergen, berarti nilai sigma mutlak UN-nya divergen Pak? Iya. Berarti berlaku kebalikan. Iya, ya kalau kontraposisi kan setara ya, boleh. Jadi kalau deretnya divergen ya jangan dihitung nilai mutlaknya, udah pasti divergen juga gitu ya. Betul. Nah, kalau dia konvergen, ini belum tentu konvergen. Jadi kalau dia konvergen itu baru menarik. Ini masih ada kemungkinan konvergen, bisa juga divergen gitu ya. Nah, makanya nanti ada istilah konvergen bersyarat. Tapi sebelum itu jangan salah, deret yang kita bahas bisa saja deret seperti ini, bukan sekedar ganti tanda. Kalau ganti tanda selang-seling, ini bisa plusnya 2 kali, minus sekali gitu ya. Iya, ini masih ada keteraturan. Tapi ini sudah bukan deret ganti tanda. Konvergen enggak? Nah, kekonvergen mutlak dalam hal ini berguna ya. Dilihat aja nilai mutlaknya. Nilai mutlaknya ini taunya konvergen dari mana? Deret geometri dengan rasio setengah. Jumlahnya berapa kalau gitu? 2. Oke. Jumlahnya 2 ya. Ini contoh yang tadi. Konvergen tapi tidak konvergen mutlak. Jadi ada deret yang konvergen tapi tidak konvergen mutlak. Yang seperti itu disebut konvergen bersyarat. Ya. Bahasa Inggrisnya conditional convergent ya. Conditionally convergent gitu ya. Jadi kalau begitu, kalau pakai li berarti harusnya terjemahnya nggak pakai. Conditional convergent. Kalau pakai li berarti secara, enggak ya. Sebagai contoh, jadi deret harmonik ganti tanda ini adalah deret yang konvergen bersyarat. Kalau UN-nya sembarang, nggak ada yang positif, ada yang negatif. Kadang ada yang selang-seling, ada yang nggak tentu. Kalau saya mau periksa konvergen mutlak atau tidak, ya ambil nilai mutlaknya. Begitu ambil nilai mutlaknya, deretnya jadi deret positif. Begitu jadi deret positif, saya bisa pakai uji rasio. Tentu saja saya boleh pakai uji yang lainnya juga, ya. Uji integral, uji yang lainnya juga, silahkan. Tapi untuk uji rasio, bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi namanya uji rasio mutlak. Ya, misalkan deret UN deret sembarang dengan suku-suku tak nol, lalu rasionya dihitung dengan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak rasionya dihitung, limitnya menuju rho. Nah, kalau rho-nya kurang dari 1, konvergen mutlak. Dan kalau konvergen mutlak, otomatis deret itu konvergen juga. Kalau ini lebih dari 1, deretnya divergen. Sudah. Lalu kalau rho 1, ujinya gagal. Ya. Jadi sama aja dengan uji rasio, hanya sekarang diterapkan pada nilai mutlak. Saya nggak ngasih petunjuk apa-apa. 2 soal ini gimana? Apakah konvergen? Kalau konvergen, apakah ia konvergen mutlak atau bersyarat? Itu pilihan atau ya, nggak bisa ragu-ragu ya. Jadi kalau nggak ini ya itu. Begitu tidak konvergen mutlak berarti bersyarat. Log n per n tadi sudah kita bahas, sekarang ada tandanya.
Apa yang harus diperiksa untuk nomor 1? Hipotesisnya apa tadi? A-nya turun nggak? Menuju 0 nggak? Gitu ya. Jadi ini deret ganti tanda jelas. Tinggal apakah lupakan dulu tandanya, maka ln n per n itu an-nya ya. An-nya ini turun atau tidak? Kalau nggak turun, ekornya turun nggak? Jadi turun untuk n mulai dari suku ke n mulai 10 gitu ya, boleh juga. Ngecek turunnya gimana? Pembilangnya, penyebutnya lebih besar, pembilangnya juga lebih besar. Hasil baginya apakah lebih kecil? Nah, nggak tahu. Ya, memeriksa turun atau tidaknya, kalian membandingkan ln n per n dengan ln n plus 1 dalam kurung per n plus 1. Nah, apakah ln n per n lebih besar dari ln n plus 1 per n plus 1? Rayman, turun nggak? Kedip-kedip. Itu artinya belum ngitung. Saya harus beri bantuan rupanya. Mampir dulu ke induknya, ln x per x. Turun nggak itu? Tahu turun nggaknya? Turunannya negatif nggak? Ln x per x turunannya apa? U per V turunannya U aksen P min U V aksen. Ln x per x seper x turunan dari ln x seper x kali 1 ya, seper x kali x 1 min ln x 1 min ln x, pembilangnya, penyebutnya x kuadrat. Jadi negatif tidaknya tergantung pembilang. 1 min ln x negatif nggak ini? Negatif kalau x-nya lebih besar dari e. Ya, jadi mulai suku ketiga ini turun ini. Betul? Gitu loh. Jadi bahwa itu dari 2 ya singkirkan dulu suku pertamanya. Jadi mulai dari N93 ini deret ganti tanda dengan AN yang turun menuju 0 enggak? Ln x per x pakai L'Hopital, kalau x menuju tahingga seper x menuju 0 ya kalau x menuju. Jadi turun dan menuju 0 untuk n lebih besar atau 93. Jadi kalau mulai dari 3 deret ini konvergen. Tambah suku pertama ya tetap konvergen. Argumentasinya seperti itu, tadi udah pernah kan? Ekornya konvergen berarti deret itu sendiri konvergen. Ya, jadi kadang-kadang kita mampir ke fx untuk memeriksa turun atau tidaknya. Karena kalau fungsi enak, turun enggaknya tuh bisa pakai turunan. Ya, bisa pakai turun. Jadi ln x per x itu turunannya negatif kalau x lebih besar dari e. Diterapkan ke sini kalau n-nya lebih besar atau 93, ln n per n tuh turun ya. Oke, yang kedua, sin n per n kuadrat. Ini deret ganti tanda atau bukan? Bukan, nggak selang-seling. Ganti tanda kan plus min selang-seling ya. Tapi ini deret yang mengandung
suku positif juga negatif. Tapi kadang-kadang plus plus min. Plus min min. Min plus, pokoknya bergantian, tapi kadang-kadang 2 kali plus 1 kali min, kadang-kadang 2 kali plus 2 kali min, kadang-kadang mungkin 1 kali plus 2 kali min gitu ya. Karena sin n, sin 1 positif, sin 2 masih positif, sin 3 masih positif, bisa plus 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 3 kali ya. Karena sin antara 0 dan pi, sin x itu positif. Jadi sin 1, sin 2, sin 3. Pi kan 3 koma. Jadi 1, 2, 3. Jadi plus 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 lalu min. Min mungkin 2 kali, 3 kali nggak tahu saya, ya. 3 kali minnya juga. Tapi berikutnya mungkin 2 kali. Kalau 4 kali nggak mungkin, ya. 4 kali nggak mungkin karena sepanjang setengah gelombangnya ini hanya 3,14an gitu ya. Saya kira ya 3 kali sih selalu ya. Tapi apakah selalu 3 dan 3 plus dan 3 min? Saya kira belum tentu karena bergeser. Jadi sin 1, sin 2, sin 3 gitu ya. Jadi plus 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 lalu sin 4, 5, jadi ini min min min. Lalu plusnya sudah mulai di sini ya. 7, 8. Oh, bisa 4 kali. 2. Bisa 4 kali ya. Ya, saya kira bisa 4 kali ya. Ya. Jadi ini kan 3, tapi mungkin nggak di sini. Mungkin ini belum 4 kali. Ya, karena bergeser terus ya. Jadi suatu saat bisa ada 3 selang yang panjangnya 3 full di atas gitu kan. Nah pada saat itu 4 kali plusnya ya. Karena titik ujungnya ada 4 kan, 1, 2, 3. Oke, ini saya nggak mau salah di situ, nggak tahu di situ sudah 4 kali apa belum. 5 nggak bisa ya. Jadi plusnya bisa 4 kali, dengan argumen yang sama minusnya juga bisa 4 kali. Tapi kapan itu ya nggak tahu ya, harus di. Jadi ini bukan deret ganti tanda yang pasti. Terus apa dong? Ambil nilai mutlaknya. Ambil nilai mutlaknya, lalu pakai uji banding. Kalau udah ada sin cos kan uji banding aja. Diambil nilai mutlaknya, dibandingkan dengan n kuadrat, konvergen. Jadi deret ini konvergen mutlak. Kalau konvergen mutlak pasti konvergen juga. Ya, yang menarik sin n per n. Wah, itu tidak konvergen mutlak. Atau nggak tahu, karena pembandingnya divergen, tapi dia kan lebih kecil. Konvergen bersyarat. Wah, sin n per n itu soal killer ya, yang nggak mungkin bukan makanan kalian. Dan ya nggak ada di sini ya, nggak ada. Oke, soal latihan kalian lihat-lihat dan tentu kemudian dicoba yang
segera bisa kalian tahu, oh ini pakai uji integral, uji banding limit, uji rasio gitu ya, atau uji ganti tanda.